Ada yang bilang, mana PKI kan udah bubar. Otak lu emang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gak tuh nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan yang dianggap nggak ada. Lihat hasil kerjanya. Ciri-cirinya gampang kok. Lihat hasil kerjanya, lihat sasaran dari kerja mereka. Cuman 2. Siapapun yang bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperlemah TNI, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI kayak baru gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk refleksi renungan pembelajaran tahun-tahun yang lalu untuk bisa dimanfaatkan pada tahun-tahun mendatang yang akan mulai besok. Berangkat dari konsep pemikirannya sederhana yang disebut bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act is who you are. Jadi, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan sekarang adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir. Kalau dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, begitulah masyarakat bertindak, maka akan menjadi seperti apa masyarakat itu. Jadi, kalau kita sebagai bangsa saat ini seperti ini, itulah kualitas berpikir kita sebagai bangsa. Mayoritas. Berbicara kualitas berpikir, tidak dikait-kaitan dan mohon jangan dikaitkan dengan secara otomatis kualitasnya dikaitkan dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Tidak ada urusan, nggak ada kaitan. Jadi kalau makin tinggi jenjang akademisnya, kualitas berpikirnya masih makin sama sekali nggak betul. Kenapa? Akademis hanya berpikir basisnya kecerdasan intelektual, IQ, yang kontribusinya terhadap kualitas perilaku manusia yang terbaik hanya maksimal 20%. Sisanya minimal 80% adalah hasil kerja atau kualitas dari kecerdasan spiritual dan emosional, minimal loh ya, di mana minimal 60% adalah hasil kerja dari kualitas kecerdasan spiritual. Jadi kesimpulannya apa? Inilah cerminan kualitas kecerdasan spiritual bangsa ini yang jongkok. Mau ribut? Silakan ribut. Mikirnya kan sederhana. Saya berusaha mengingatkan diri saya dan menerapkan. Saya coba lakukan, saya berikan kontribusi yang bermanfaat dengan tulus, ikhlas untuk orang banyak, semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Apa yang semaksimal mungkin bisa lakukan? Saya bikin podcast, cuman itu. Nah pertanyaan, kita ini apa cuman bisa bikin begini? Apa nggak bisa turun ke jalan? Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah selama kita berpikir seperti sekarang, kita akan menghadapi tahun depan seperti sekarang. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas yang disebut dengan kualitas berpikirnya baru di jenjang ketiga. Dari 8 jenjangnya dah. Saya sampaikan berulang-ulang. Ini ada penelitiannya. Ini gambaran jenjang ketiga apa? Kumpulan masyarakat orang-orang yang baru melihat sesuatu kalau sudah terjadi dan dia terkena. Jadi kemampuan antisipasinya nggak ada atau rendah. Dengan kata lain, otaknya hanya mampu berpikir reaktif. Otaknya yang mampu bergerak kalau sudah kelihatan, kalau dia terkena dan lain sebagainya. Ini kualitas kita. Nah, lagi baru bisa menghargai seseorang kerja ataupun dia kerja kalau hasil kerjanya secara fisik terlihat. Jadi kalau kita ngebenahi pola pikir orang itu dianggap nggak kerja karena nggak kelihatan. Ini kualitas berpikirnya baru sampai di situ. Kemudian apa lagi? Semuanya berusaha ikut cawe-cawe, semuanya berusaha ikut ngerjain, ngomong, merasa bisa semua. Kualitas. Saya berusaha mengingatkan diri saya tidak akan bicara bidang yang bukan kompetensi saya.
Kita kan semuanya ngomong, semuanya ngerti, semuanya jago, semua bisa. Sementara yang kejadian seperti sekarang, instan reaktif. Tolong pikir, Aguan bisa begini tidak instan. Kok kita diam aja waktu dia proses menjadi seperti ini? Jokowi 10 tahun, 2 periode, kok diam aja, kok bisa 10 tahun? Mikir kita yang gak beres. Baru ribut sekarang. Coba dipikirlah. Jadi sebelum kita ribut, tolong pikir kenapa semua terjadi. How you think is how you act, is who you are. Kenapa? Kalau kita hanya bisa menyalahkan orang lain, kita nggak pernah berubah. Saya selalu mengatakan guyonannya simpel. Kalau kita kalah lari, kalah cepat lari oleh orang lain, ditanya kenapa kalah? Karena dia larinya cepat sih. Ini kita sekarang. Ya kenapa dia bisa cepat? Bapaknya pelari sih. Jadi kita nggak pernah berpikir kenapa kita bisa dibikin seperti ini. Karena mikir kita kayak begitu, reaktif. Kalau belum kebentur, belum bergerak. Mau sampai kapan begini? Silakan aja. Jadi kalau kita mau berubah, rubahlah kita dulu. Mikirnya simpel kok. Kenapa orang bisa melakukan itu ke kita? Karena kita membuka pintu, membuat orang itu bisa melakukan itu ke kita. Kalau kita dibodohin, jangan nyalain orang yang bodohin, salahin diri sendiri. Kita enggak. Kenapa lo dibodohin? Iya dia emang brengsek ngebodohin gua gini. Lo yang bego, robah mikirnya. Kita enggak nyalain yang bodohin. Lo nggak pernah mikir kenapa bisa dibodohin karena lo bego. Artinya apa? Besok lo jangan bego lagi. Kita enggak mikirnya nyalain orang terus. Reaktif. Kalau belum kebentur nggak pernah mikir. Bahwa untuk menjadi pintar nggak bego itu tidak instan, ada proses. Kita nggak mampu berpikir proses. Kecuali berpikir instan. Mau sampai kapan? Nah mayoritas masyarakat terutama pengambil keputusan berpikirnya kebaikan begitu. DPR contoh. Kita jangan lupain DPR. Mau lupain mau enggak, tapi kenapa dia terjadi kita diam aja. Terima gaji satu periode DPR, dia tidak dipilih lagi, pensiunnya seumur hidup. Apa benar ini? Konsep pensiun itu apa? Diam aja. Kenapa? Karena kita nggak kena, kita merasa nggak kena. Inilah kualitas berpikir kita. Benerin dulu DPR, bubarin kalau perlu. Jadi kenapa? Anggota DPR kan dari partai-partai. Partainya dong dihajar dulu, datangin itu pimpinan partai. Saya nggak sebut nama lah, ada nama yang ngomdoknya hebat, pimpinan partai, tapi gara-gara dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia lakukan apa-apa, hasilnya dia nggak ngerti apa-apa, bengong, rakyat jadi korban. Jadi yang perlu adalah pahami kualitas berpikir kita. Kalau kita belum bisa melakukan yang lebih baik, minimal, saya ulangi, minimal tidak menambah kerusakan, tidak menambah kebrengsekan dengan kualitas berpikir kita. Minimal. Kalau kita itu aja nggak bisa, sama juga kita jalan pakai motor di jalan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki suasana jalanan yang benar, lu jangan bikin jalanan tambah nggak benar. Contoh, naik motor nggak geber, knalpot dibuka, kok didiemin ya? Udah nggak bisa bikin jalanan nyaman, dia bikin ribut dan dianggap biasa. Jadi kualitas berpikir seperti ini. Dari sana dimenahin, itu kecil-kecil kayaknya itu sumber dari masalah. Jadi kalau kita sendiri tidak mulai berbenah diri kita, mau jadi seperti apa? Jokowi 2 periode 10 tahun. Padahal kita semua berteriak si rekap nggak bener, lah kok masih dipakai? Udah tahu si rekap nggak beres, Anies masih dijorokin untuk ikut pemilu pakai si rekap. Ini apa nggak sakit kita? Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama kita. Jadi janganlah kita ribut sama orang lain, benerin diri kita dulu. Bagaimana orang bisa bertindak berbuat ke kita, itulah cerminan siapa? Kualitas diri kita. Masa kita diginiin diam aja bisa Jokowi 10 tahun. Saya angkat topi dengan rekan saya Bro Egi terus untuk ijazah palsu. Jokowi mesti dikerangkeng, ijazah palsu itu kriminal. Hakim lagi sidang, saya jadi prinsipal, kebetulan kabur dari sidang. Oh diam aja masyarakat. Oh diam aja masyarakat. Itu tangkap hakim-hakim yang kabur itu. Ngapain aja.
Udah berapa kali ketemu suruh mediasi, akhirnya nggak berhasil, diambil oleh hakim, dikatakan putusannya apa, Hakim? Kami tidak berwenang. Ini omongan apa? Dan masyarakat diam aja. Ini kualitas kita. Jadi berpikirnya, kalau situasi sekarang begini, karena kita mendiamkan dan membuat serta membiarkan situasi itu terjadi. Mindset kita yang nggak beres, muncul dan perilaku tindakan kita yang nggak benar, maka semuanya jadi seperti ini. Nah, 2025 mulai besok kita mau bikin seperti apa? Nggak berubah, kita akan ulangi lagi, duplikasi apa yang kita lakukan 2024. Jangan nyalakan asing. Kita beromong, wah ini asing mulai masuk. Aguan bisa bikin pakai iklan bahasa Cina, bahasa Inggris. Lah kok yang ngomong cuma di media aja, media sosial. DPR ngapain aja? Pejabat-pejabat ngapain aja? Pimpinan parpol ngapain aja? Padahal parpol kan dapat duit dari pemerintah. Kubarin aja. Kemudian cuma teriak-teriak. Sekarang ngadepin kelompok masyarakat, kelompok orang-orang tertentu yang kalau kita cuma teriak-teriak di media, dia akan bilang lo ngomong terus, gua jalan terus. Jadi apa yang dilakukan? Ini kualitas orang yang harus dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk berubah secara fisik, turun ke jalan. Cuman itu. Kalau turun ke jalan udah gerak kita. Enakan ributnya di medsos. Karena bisa ambil rebahan, guling-gulingan. Coba rame-rame ke jalan, berapa ratus cuman yang turun. Jadi jangan nyalahkan bajingan-bajingan, bangsat-bangsat yang bikin rusak negara ini, karena kita pun membiarkan mereka dan merasa sudah melakukan upaya lewat medsos, lewat ngomong, guling-gulingan segala, tapi tidak ada aksi, tindakan, perbuatan yang buat mereka berhenti melakukan itu. How you think is how you act is you are. Robah berpikir kita, cari penyebabnya, jangan reaktif, cari sumbernya, benahi supaya mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Masa kalau turun demo berapa orang nih, kita karena usianya minimal 60, saya menjelang 80 ini. Kita bisanya begini, yang lain yang muda-muda ngapain? Yang muda-muda ngapain? Sibuk tahun baru. Apa sih tahun baru itu? Sibuk ini, sibuk itu. Terus yang ini didiem cuma ngondok. Mindsetnya tanpa sadar, Pak. Kalau saya sudah ngomong di media sosial, saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dan saya tidak bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Semoga Allah melaknat dia. Saya komentar sambil guyon bilang apa? Allah nggak usah dibilang udah tahu dia mau dilaknat enggak. Lo nggak usah ngomong semoga. Urusan lu beresin soal dunia. Dibawab dengan urusan dunia nggak penting, ya udah, jangan ribut. Jadi ini yang kejadian, robah mindset kita. MUI saya lihat, saya nggak tahu, tapi saya menangkap ada indikasi MUI di kerangkeng tidak bisa berbunyi kencang. MUI harusnya berbunyi sebagai acuan umat kalau sudah bicara akidah. Di kerangkeng, kok bisa di kerangkeng? Karena kita membiarkan MUI di kerangkeng. Jadi gimana? Ini contoh. Kalau mengatakan umat Islam tidak punya atau belum punya pimpinan nasional atau national leader minimal seperti Buya almarhum Buya Hamka. Siapa yang kalau ngomong didengarnya nggak ada. Kelasnya kelas ngomong kecil-kecil segala macam, dan mereka jalan terus. Dan mentalitas instan kita masih saja mewarnai, tidak pernah berpikir antisipasi terhadap apa yang mereka persiapkan. Yang satu lagi yang ingin saya ingatkan kembali, kita karena kita mentalitas reaktif, tidak pernah mencari kenapa dan apa sumber dari semua masalah ini. Saya mengingatkan kembali. Saya ada yang ketawa, ada yang bilang benar juga, ada yang bilang apa iya. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Ada yang bilang mana PKI kan udah bubar. Otak lu emang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gaya baru tuh nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan yang dianggap nggak ada. Lihat hasil kerjanya. Ciri-cirinya gampang kok. Lihat hasil kerjanya, lihat sasaran dari kerja mereka. Cuma dua. Siapapun yang bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperantai TNI, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI kayak baru, gampang tuh.
mentalitas kita memang kelasnya baru. Kalau nggak kelihatan fisik dianggap nggak ada. Kalau juga ada, kalau dia nggak kena dengan peristiwa kejadian itu dianggap nggak penting. Jadi kalau kaki temennya keinjak, kena kejepit meja, dia berteriak, kita tanya kenapa kejepit meja, tahu dia tahu, reaksinya oh ya udah karena dia nggak kejepit. Kalau dia kejepit kakinya baru dia berteriak, baru dia merasakan kejepit itu sakit. Ini mental kita, mau berubah nggak? Kalau nggak mau berubah silakan aja. Saya mengatakan saya akan lakukan maksimal yang saya bisa lakukan, minimal lewat UIWOT, lewat podcast, menyadarkan, mengedukasi masyarakat, benahin mindset kita, benahin berpikir kita, agar perilaku kita dan kita menjadi orang yang berbeda dan tidak lagi menjadi korban, tidak lagi diganggu gugat, dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan langsung tidak langsung dipapari atau kepanjangan tangan dari PKI ya baru yang merusak umat Islam dan asal perlemah TNI. Mau sampai kapan kita menentukan. Jangan nyalain mereka lah. Mereka bisa karena kita mendiamkan. Jadi 2005 kita mau diamkan terus, mau bergerak seperti sekarang, mindsetnya masih kayak sekarang, silakan. Kita ngalamin 2025 yang sama. Saya dengan UIWOT minimal dan teman-teman yang lain akan berusaha untuk tidak terulang kembali. Dan kita mengingatkan publik masyarakat, berhentilah berpikir reaktif, berhentilah berpikir instan, tingkatkan kemampuan saya melihat yang belum terjadi, berpikir antisipatif, jangan nunggu terjadi baru kita ribut. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik Salahuddin. Nah ini sekaligus mengingatkan